Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Doni. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang dasar penggunaan aplikasi PSIM. Jadi PSIM merupakan salah satu aplikasi untuk mensimulasikan rangkaian-rangkaian di bidang kelistrikan seperti power elektronik, electric drive, dan rangkaian-rangkaian kelistrikan lainnya. Jadi kita langsung saja membuka aplikasi ini. Nah, jadi ini adalah tampilan pertama dari aplikasi PSIM ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengklik New. Jadi New ini nanti akan muncul jendela baru seperti ini. Jadi ini adalah tempat untuk kita membuat rangkaian-rangkaian yang akan kita simulasikan. Nah, kemudian komponen terpenting lainnya adalah apa saja komponen-komponen yang kita butuhkan. Nah, itu dapat kita lihat di bagian elemen. Nah, elemen ini berisi komponen-komponen yang tersedia pada aplikasi PSIM ini. Sebagai contoh, bagian power, ada beban resistor, trafo, motor, kemudian bagian kontrol juga, mau kontrolnya seperti apa, nah, itu semua tersedia di sini. Ada 3 cara untuk mencari komponen ini. Yang pertama, melalui menu elemen ini, atau dapat juga dengan komponen yang tersedia di bawah. Jadi komponen yang tersedia di bawah ini adalah komponen-komponen yang umum digunakan atau dasar-dasar yang sering digunakan. Yang ketiga juga dapat dilakukan dengan mengklik bagian library browser. Jika ini akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Komponen-komponen yang akan kita cari dapat kita lakukan dengan cara mengetik di bagian file. Sebagai contoh, saya mengetik mencari resistor, maka saya klik resistor. Maka akan muncul komponen resistor. Saya tinggal klik tahan, tarik ke sini, akan muncul. Oke, kita langsung saja membuat rangkaian. Di sini sebagai contoh saya akan membuat rangkaian resistor yang terhubung secara paralel dilengkapi dengan ampermeter dan voltmeter yang dihubungkan dengan sumber DC. Jadi kita langsung saja. Komponen pertama yang saya butuhkan adalah resistor. Jadi saya ambil resistor. Ini kan keadaannya vertikal. Jika ingin mengubahnya menjadi horizontal, itu tinggal diklik kanan. Jadi klik kanan itu fungsinya untuk memutar komponen. Ingat, tanda titik yang ada di komponen itu menandakan polaritasnya. Nah, sekarang saya coba susun. Berarti saya butuh 2 buah. Nah, kemudian ampermeter. Nah, ampermeter saya letakkan di sini. Kemudian voltmeter. Voltmeter di sini menggunakan istilah voltage probe. Kemudian untuk ampermeter dia pakai current probe. Nah, jadi saya pakai voltmeter. Karena voltmeter dipasang paralel, maka saya pasang sejajar dengan resistor. Yang berikutnya adalah sumber. Nah, sumber ini bisa menggunakan ini DC voltage source, atau dapat juga elemen. Kemudian pilih bagian source, ambil voltage, kemudian DC. Nah, kita susun seperti ini. Nah, langkah berikutnya setelah komponen sudah kita susun adalah menghubungkannya. Jadi kalau di dalam rangkaian nyata kita menghubung dengan pengawatan kabel dan sebagainya. Di sini juga ada namanya wire. Nah, ini fungsinya kita tinggal hubungkan saja. Lebih seperti ini. Langkah berikutnya adalah menentukan parameter-parameternya. Di langkah pertama, misalnya di sumber. Nah, ketika saya klik 2 kali akan muncul seperti ini. Ini adalah pengaturan nama dan juga besarannya. Nah, sekarang saya buat namanya menjadi PS, yang berarti tegangan sumber. Kemudian besarnya, jadi amplitudo itu besar tegangan yang ingin kita berikan. Sebagai contoh di sini saya pakai 12 volt saja. Kemudian voltmeter saya ganti. Kemudian untuk voltmeter saya gunakan namanya P-in. Nah, untuk menampilkan nama dan juga angka yang didapatkan pada saat simulasi itu bisa dengan mengklik display. Nah, jadi kalau display seperti ini akan muncul seperti ini. Jadi yang
atas adalah namanya atau label, kemudian yang di bawah adalah angkanya. Saya lakukannya sama pada ampere meter, ini menjadi saja. Kemudian mengatur parameter resistor. Nah, di sini R2 saya ganti namanya jadi resistor 1. Tahanannya ini besarnya saya buat 100. Maaf 100. Kemudian untuk yang kedua saya buat menjadi resistor 2, besarannya 300. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti rangkaian kita sudah selesai. Langkah berikutnya adalah mensimulasikan rangkaian yang sudah kita buat. Perlu juga diketahui bahwa ketika rangkaian sudah selesai kita masih bisa memindahkannya. Caranya tinggal klik atau blok semuanya, kemudian tarik posisi yang pas. Kalau dianggap tadi terlalu ke atas, ke samping, atau terlalu ke bawah, jadi bisa diatur kembali. Nah, setelah selesai, bagaimana mensimulasikan? Itu ambil menu simulate. Nah, simulate ini yang perlu adalah simulation control. Ya, bentuknya seperti jam. Fungsinya adalah membuat pengaturan-pengaturan mengenai berapa waktu yang dibutuhkan, kemudian pada saat berapa second saja data diambil. Nah, sebagai contoh ini timestamp. Timestamp itu artinya kapan data itu direkam, setiap waktu berapa saja. Misalnya kalau saya pakai 0,1 berarti setiap 0,1 second data direkam. Sedangkan total time ini bentuk gelombang ditampilkan dalam satu layar simulasi. Jadi dalam rentang waktu berapa, kalau saya pakai 0,01 berarti yang terekam adalah hanya 0,01 saja. Nah, sekarang saya pakai 0,06. Oke. Setelah semua selesai, langkah berikutnya adalah mensimulasikan rangkaian dengan cara mengklik Run Simulation. Akan muncul jendela baru seperti ini. Ini maknanya karena kita menggunakan dua buah alat ukur, yaitu voltmeter dan juga ampermeter. Sesuai dengan namanya, tadi kita buat P-in dan juga I. Jadi jika kita ingin menampilkan gelombang tegangan, maka yang kita pilih adalah P-in. Kemudian maka akan muncul gelombang seperti yang terlihat. Nah, karena DC adalah besaran yang konstan per satuan waktu, maka grafiknya akan berbentuk garis lurus pada angka 12. Nah, makna 0,06 tadi artinya yang tampil grafik yang kita munculkan hanya sampai waktu 0,06 second. Nah, bagaimana dengan angka yang ditunjukkan oleh ampermeter atau voltmeternya? Dapat kita lihat dengan cara kita dapat turunkan ini. Nah, maka akan muncul angka-angka di sini. Arusnya adalah 0,16. Kemudian untuk tegangan adalah 12 volt. Baik, serasa itu saja dasar cara menggunakan aplikasi PreSim ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan cara menggunakan aplikasi PreSim ini, terutama bagi yang mengambil mata kuliah dengan saya, dapat bertanya dan mendiskusikannya di grup WhatsApp yang sudah kita buat dan yang telah saya bagikan melalui platform e-learning 2 UNB. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, Wilayah Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.